Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Satria. Saya dari kelompok 5, nomor BP 19 10 11 55 310535. Baiklah, saya akan membacakan materi saya. Yang pertama itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mendorong orang lain untuk bekerja dengan antusias dalam mencapai tujuan. Kemudian adapun keterampilan yang dimiliki oleh pemimpin, yang pertama ialah keterampilan teknis. Keterampilan teknis adalah kapabilitas individu dalam melakukan suatu tugas yang spesifik. Misalnya seorang penulis yang harus memiliki skill atau teknik menulis yang memadai. Yang kedua ialah human skill atau keterampilan manusia. Keterampilan manusia ini menunjukkan keterampilan dengan orang atau manusia. Human skill yaitu kecakapan pemimpin untuk bekerja secara efektif dengan anggota kelompok yang dipimpinnya. Yang ketiga, keterampilan konsep atau conceptual skill didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami persoalan secara lebih menyeluruh. Fungsi dalam konseptual skill ini lebih banyak bagaimana mempengaruhi orang lain supaya mengikuti apa yang diinginkan oleh sang pemimpin. Definisi kepemimpinan lainnya. Kuhn O'Donnell, proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok. Menurut Wexley dan Yuki, mempengaruhi orang lain untuk lebih berusaha mengarahkan tenaga dalam tugasnya atau merubah tingkah lakunya. Sedangkan menurut George Terry, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang yang bersedia berusaha mencapai tujuan bersama. Fiedler, pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok agar bekerja bersama-sama mencapai tujuan. Sedangkan menurut John Pfiffner, kepemimpinan adalah kemampuan mengkoordinasikan dan memotivasi orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan menurut Davis, kemampuan untuk mengajak orang lain mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan penuh semangat. OTT menyebutkan proses hubungan antara pribadi yang di dalamnya seseorang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan perilaku. Sedangkan menurut Locke, proses membujuk orang lain untuk mengambil langkah menuju suatu sasaran bersama. Pemimpinan. 1. Teori X dan teori Y. Teori X. 1. Pada dasarnya, orang tidak suka bekerja dan malah menghindarinya. 2. Kurang bertanggung jawab, kurang berambisi, lebih mementingkan rasa aman. 3. Harus dipaksa, dikendalikan, dan diancam dengan hukuman untuk mau bekerja. 4. Dengan asumsi ini, peran manajer adalah memaksa dan mengendalikan pegawai. Teori Y. 1. Bekerja pada hakikatnya sama dengan bermain. 2. Pada dasarnya, orang tidak pembewaan malas. 3. Mengendalikan diri sendiri untuk mencapai tujuan. 4. Orang yang memiliki potensi, memiliki imajinasi, kepandaian, kreativitas yang dapat diterapkan dalam bekerja. Dalam asumsi ini, peran manajer adalah 1. Mengembangkan potensi pegawai. 2. Membantu menyalurkan potensi. Kuasa dan politik. Kuasa, kemampuan mempengaruhi orang lain dan peristiwa. Politik, yaitu
Cara pemimpin memperoleh dan menggunakan kuasa. Jenis-jenis kuasa. 1. Kuasa pribadi adalah pemberian wewenang dilakukan secara perorangan dengan tujuan pembuatan untuk memberikan kekuasaan kepada hal-hal yang menyangkut urusan pribadi, seperti pengambilan uang atau harta kekayaan, pengambilan dokumen kependudukan, dan pengambilan gaji. Pasal surat pribadi, pembuatan tidak perlu menggunakan kop surat karena surat bersifat pribadi. 2. Kuasa legitimasi adalah kekuasaan yang sudah dimiliki oleh seseorang pada suatu organisasi. Sifat kekuasaan ini biasanya ada pada seseorang yang memiliki jabatan di suatu organisasi. 3. Kuasa ahli. Saya Alvin Fernanda, nomor BP 1910 1155 31 1491 akan melanjutkan materi tentang 1. Kepemimpinan positif, pendekatan dengan menekankan imbalan ekonomi, pendidikan pegawai yang lebih baik, tuntutan untuk mandiri, memotivasi dan memuaskan pegawai. 2. Kepemimpinan negatif, pendekatan dengan penekanan hukuman, merasa lebih unggul dari yang dipimpin, mengancam dengan hukuman, menegur di hadapan umum, pengrumahan tanpa bayaran. Baiklah, 12 kualitas kepemimpinan positif. 1. Kepemimpinan yang tidak bersangka buruk kepada siapapun, apalagi terhadap stafnya. 2. Kepemimpinan yang mampu menjadi sumber kekuatan batin buat manajemen tugas dan tanggung jawab dari para staf. 3. Sebagai sumber kebijakan dalam semua aspek kehidupan organisasi. 4. Sebagai pembersih pikiran negatif. 5. Sebagai energi vital organisasi. 6. Sebagai kesadaran spiritual. 7. Kepemimpinan tanpa serakah. 8. Pemimpin yang hidup sederhana. 9. Kepemimpinan yang terbuka terhadap semua situasi dan kondisi organisasi. 10. Kepemimpinan sebagai guru kebajikan. 11. Kepemimpinan sebagai penyempurna kultur. 12. Kepemimpinan sebagai pusat sukses. 4. Karakter karyawan positif. 1. Mengerti akan arti kerja keras. 2. Menikmati pekerjaan, bukan sebagai beban. 3. Melihat sisi baik selalu. 4. Melakukan lebih baik dalam segala hal, menunjuk citizenship behavioral OCB. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Venda Sutia Ulfa, nomor BP 1910 1155 310551. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, pemimpin yang autokratik, memusatkan kekuasaan dan pengambilan keputusan bagi diri sendiri. Kelebihannya memuaskan pemimpin, pengambilan keputusan dengan cepat, pendayagunaan pegawai yang kurang kompeten, memberi imbalan. Kelemahannya, orang-orang tidak menyukai khususnya pada saat menimbulkan rasa takut dan keputusasaan. Selanjutnya, pemimpin yang partisipatif, mendesentralisasi wewenang, keputusan berdasarkan konsultatif, mendorong karyawan untuk mengemukakan gagasan dan mengajukan saran. Berikutnya, pemimpin yang bebas kendali, menghindari kuasa dan tanggung jawab, mengabaikan kelompok dan kelompok mengambil inisiatif, melatih dan memotivasi bagi diri sendiri. Berikutnya ada kepemimpinan konsiderasi, dikenal dengan orientasi pegawai, yaitu meningkatkan prestasi
dan kepuasan kerja karyawan, memperhatikan kebutuhan manusiawi karyawan, membina kerja tim, membantu karyawan untuk memecahkan masalah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan membahas poin selanjutnya, yaitu poin ke-8 tentang kepemimpinan kontingensi atau situasional. Kepemimpinan kontingensi atau situasional adalah gaya kepemimpinan yang sesuai bergantung pada situasi di mana pemimpin bekerja, atau menguntungkan atau tidak menguntungkan, atau di antara keduanya. Selanjutnya menurut Fiedler, yaitu keefektifan pemimpin ditentukan oleh interaksi antara orientasi pegawai dengan 3 variabel tambahan yang berkaitan dengan pengikut, tugas, dan organisasi, yaitu yang pertama, hubungan pemimpin dengan anggota atau leader-member relation ditentukan oleh pengakuan pemimpin oleh pengikut. Misalnya, pertama, friksi kelompok dengan pemimpin. Yang kedua, penolakan pemimpin. Yang ketiga, keengganan melakukan perintah hubungannya rendah. 2. Struktur tugas atau task structure mencerminkan kadar diperlukannya secara spesifik untuk melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga yaitu kuasa posisi pemimpin atau leader position power, yaitu menggambarkan kuasa organisasi yang melekat pada posisi yang diduduki pemimpin. Misalnya, mengangkat dan memberhentikan, simbol status, kenaikan gaji, dan promosi pegawai. Selanjutnya yaitu mitos-mitos pemimpin. Mitos pemimpin adalah pandangan-pandangan atau keyakinan-keyakinan masyarakat yang dilekatkan pada gambaran seorang pemimpin. Ada 3 mitos pemimpin yang berkembang di masyarakat. Yang pertama yaitu mitos the Bergerac, yang kedua mitos the for all season, yang ketiga mitos the intensity. Baiklah, saya akan menguraikan satu persatu mitos tersebut. Yang pertama yaitu mitos the Bergerac, yaitu mitos ini berpandangan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dihasilkan atau dididik. Yang kedua yaitu mitos the for all season. Mitos ini berpandangan bahwa sekali seorang menjadi pemimpin, selamanya dia akan menjadi pemimpin yang berhasil. Yang ketiga yaitu mitos the intensity. Mitos ini berpandangan bahwa seorang pemimpin harus bisa bersikap tegas dan galak, karena pekerja itu pada dasarnya baru akan bekerja jika didorong dengan cara yang keras. Sekian.